Good morning everyone. Pagi yang indah ini saya ingin menjumpai Anda semuanya dimanapun Anda berada. Tetap sabar, stay at home, banyak cuci tangan, dan jaga lingkungan saudara dengan tidak menulari dan juga tidak ketularan. Itu yang paling penting pada hari-hari ini, di mana saudara harus stay alive. Saudara, saya mendapat satu statistik bahwa ketika kita stay at home belakangan ini, saya sudah lupa ngitung track berapa hari kita sudah ada di rumah. Tapi yang jelas statistik ini menyatakan bahwa domestic violence antara suami dan istri, di mana pihak suami banyak melakukan kekerasan, tindakan kekerasan kepada istrinya pada masa stay at home ini meningkat 60%. Dan itu merupakan satu jumlah yang mengejutkan sekali. Jika kita balik dari titik awal di mana mereka mengikat perjanjian pernikahan itu, diawali dengan banyaknya honeymoon, pergi ke tempat-tempat yang romantis di mana mereka saling berpeluk dan segala sesuatu yang bisa dilakukan ketika kedua insan ini sedang berkasih-kasihan. Di mana semuanya itu? Apakah itu cuma lenyap begitu saja? Ternyata saudaraku yang kasih, ketertarikan Anda kepada seseorang tidaklah menjamin bahwa dia adalah pasangan yang tepat untuk menjadikan mereka pasangan abadi, saudara. Janganlah kita ini ceroboh dalam memilih pasangan hidup, sebab pasangan hidup bukanlah seperti kita membeli mobil ataupun memakai baju yang bisa diganti setiap saat kita bosan. Saya pernah diberi satu pulpen, pulpen yang memiliki merek tertentu, yaitu Montblanc. Begitu saya dapatkan itu, saya kasihi dan saya pelihara dengan baik-baik. Tetapi keterikatan saya terhadap, kekaguman saya terhadap pulpen Montblanc ini cuma sementara saja. Ketika 4 bulan berlalu, saya perlakukan pulpen ini seperti pulpen-pulpen biasa saja. Padahal sebelum saya menerima hadiah pulpen ini, saya memiliki satu pemikiran ataupun ya macam-macam lah istilahnya, pemikiran silly things ya, dimana kalau saya pakai pulpen ini tulisan daripada message di Facebook saya akan menjadi lebih baik dan lebih urapan dan lain sebagainya. Itu silly, saudara. Ya. Tetapi ternyata ketertarikan kita kepada benda-benda di atas muka bumi ini cuma sementara. Mungkin saudara sedang mengincar untuk memiliki satu bag, satu tas bermerek Louis Vuitton, ataupun satu mobil yang bermerek Range Rover, ataupun apa saja lah. Ya, itu bisa berlalu begitu saja. Saya tidak inginkan bahwa pernikahan saudara seperti itu juga. Awalnya, wow, membara. Tetapi setelah 3 tahun, api sedikit pun tidak ada, dan bahkan kalian berdua ada di dalam satu kegelapan yang sangat pekat. Nah, di ayat di Amos pasal yang ketiga ini sangat menarik sekali. Dikatakan begini, berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, do two walk together unless they have agreed to do so. Saudara, saya percaya satu hal, bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli. Uang banyak pun tidak bisa menjamin rumah tangga saudara akan bahagia. Yang bisa menjamin rumah tangga Anda bahagia adalah ketika suami dan istri memiliki karakter yang bertumbuh bersama dan menjadi dewasa. Dewasa bersama-sama. Nah, karakteristik seseorang yang bisa memegang janji. Karakteristik seseorang yang mau berkorban demi janji. Karakteristik seseorang yang setia mendampingi dalam perjalanan pernikahan model apapun. Karakteristik seseorang yang mau menuangkan ataupun menyeport mimpi dari keduanya untuk menjadi satu kenyataan dalam rumah tangga.
Nah, Anda melihat di sini bahwa pernikahan memiliki kedewasaan dari orang itu sendiri. Bukan bergantung kepada usia, melainkan bergantung kepada tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab dan juga pandangan hidup yang matang. Sesuai dengan pengalaman hidup yang dilalui, biarlah harapan kita, ya, harapan saya juga, saudara bisa benar-benar menjadi dewasa sebagai suami maupun istri. Ya, sehingga layaklah sudah dipanggil tuan dan nyonya. Saya jumpai bahwa ada beberapa teman saya yang berusia 53 tahun, tetapi jiwa mereka, mental mereka, cumalah bisa dikatakan 23 tahun. Tapi ada beberapa anak muda yang di komunitas kami yang berusia 23 tahun, tapi kematangan daripada jiwa mereka melebihi dari 23 tahun, bahkan bisa melebihi daripada 43 tahun. Mereka sudah matang, mereka punya rencana yang hebat untuk masa depan mereka. Mereka memilih jodoh mereka dengan hati-hati dan lain sebagainya. Nah, kita bahas di Amos 3 ayat 3 ini bagaimana seseorang yang bisa memegang, karakteristik seseorang yang bisa memegang janji. Apakah seseorang ini selalu mengusahakan yang terbaik untuk menepati janji yang telah diucapkannya? Dan gagal, ya istilahnya begini, andai kata dia gagal menepati janji, apakah ada ditunjukkan rasa penyesalan dan rasa sedih di mana dia luput menepati janji? Itu penting. Sebab kalau kita tunjukkan sifat ataupun reaksi ataupun respon demikian, kita merasa sedih, kita merasa, duh kok bisa ya. Itu berarti Anda dipandang, menurut pandangan dia sangatlah berharga. Sehingga dia sebenarnya sangat menyesal sekali untuk memperlakukan Anda tidak senilai dengan apa yang dia bayangkan. Saudara sangat berharga sekali sehingga apapun yang dia janjikan kepada saudara haruslah ditepati. Itu sifat yang pertama, karakteristik bisa memegang janji. Kemudian yang kedua, apakah ada karakteristik mau berkorban demi janji? Fondasi yang paling kuat dari sebuah rumah tangga ataupun satu rumah tangga adalah kasih itu sendiri. Ya, saya mau katakan kepada saudara sebetulnya kasih agape, bukan kasih antara oh I love you, you love me, bukan itu. Itu ejek-ejek. Tapi kasih agape di mana Tuhanlah yang mengikatkan antara ya, lelaki dan perempuan ini menjadi satu dalam satu bahtera keluarga. Nah, kalau kita mau sacrifice itu berarti begini. Kita bukan saja memiliki konsep win-win solution. Tapi kadang-kadang begini, I let you win, and I don't care about my loss. Aku izinkan engkau untuk menang dengan mengambil kekalahan. Sacrifice itu sangat penting sekali di dalam satu rumah tangga. Sebab sacrifice ataupun pengorbanan itu adalah ekspresi terutama daripada kasih yang dinyatakan melalui Roh Kudus. Jadi istilahnya begini, orang yang sacrifice itu tidak terlalu suka perhitungan apa yang dia telah berikan kepada saudara. Bahkan dia akan lupa begitu saja. Karena dia memang berkorban demi orang yang dia kasih. Nah, maukah saudara itu berkorban demi memegang janji? Di ayat ini dikatakan agreement, dalam pernikahan adalah covenant. Yang ketiga adalah setia mendampingi. Nah, kalau kita lihat bahwa pernikahan itu memiliki durasi lama yang sangat panjang, bahkan eternal sampai nyawa kita meninggalkan tubuh ini, maka saya yakin percaya bahwa setiap pasangan harus mengerti tentang apa arti kesetiaan. Saya belajar satu hal, kalau benar-benar saudara ini mengasihi pasangan hidup saudara, itu menjadi setia itu sangat gampang.
Karena saudara akan melakukan selalu yang terbaik. Selalu mengerti, berusaha mengerti pasangan saudara ini. Perasaannya bagaimana kalau aku lakukan yang hal. Jadi, kita ini harus memiliki satu respon pada waktu kita mengalami kekecewaan. Ya, saya tidak ngomong bahwa setiap rumah tangga itu akan smooth, ya akan berlangsung dengan baik. Kadang-kadang kita argumen juga, bahkan kita memiliki kekecewaan juga. Tetapi bagaimana respon kita terhadap kekecewaan itu? Apakah kita ingin lebih berubah lagi sehingga tidak membuat pasangan kita kecewa dengan kita, ataupun ya kalau kita mengalami kekecewaan, apakah kekecewaan ini mendiskon kasih yang kita ikrarkan itu, yang kita kira kita punya itu. Itu penting sekali. Sebab kita harus setia. Ya, kita harus setia. Karena Roh Kudus ada di dalam hati kita, maka saudara dan saya bisa setia dengan pasangan hidup saudara. Yang keempat adalah bagaimana kita menjadikan mimpi kita menjadi satu kenyataan. Seringkali kita harus tanya kepada pasangan hidup kita, ya, entah itu sudah berapa tahun memasuki pernikahan, tapi tetap tanya, apa jadi mimpimu hari ini? Saudara, kebanyakan daripada rumah tangga ataupun pasangan yang ya, berselingkuh adalah ketika mereka sudah tidak lagi bertanya, mimpi apa yang kau miliki di dalam rumah tangga? Kita masing-masing sibuk dengan urusan kita. Bahkan kita selalu kecewa kalau melihat bahwa pasangan hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Kita bermimpi, kita lihat orang lain, kita lihat suami orang lain, kita lihat istri orang lain. Wah, kelihatannya mereka bahagia. Omong kosong. Kita masing-masing mengalami masalah, kita masing-masing menghadapi gunung-gunung challenge kita. Kita harus tahu persis bahwa kalau kita mau mengikat diri kita, ya, memegang teguh janji kita harus bertanya. Sampai di stage berapa saat ini pasangan hidup kita? Mimpinya. Sebaiknya kita bisa memenuhi mimpi itu menjadi satu kenyataan. Tanyalah. Saya sering katakan kepada jemaat saya, ya, bahwa waktu yang terbaik ketika engkau hendak mengetahui, lebih mengerti pasangan hidup saudara adalah pillow talk. Pada saat saudara mengakhiri hari ya, di atas ranjang itu tanpa sexual action sama sekali, tetapi ketika saudara bertanya, ya, harapan saya semoga ya pasangan hidup saudara ketika saudara berbincang-bincang tidak hilang dalam roh saja, kemudian saudara dengar suara denggurnya, tidak. Tetapi jelas sekali ketika saudara bertanya, ketika saudara ingin mengetahui mimpi apa yang saat ini pasangan saudara miliki, dan saudara berkomitmen ya untuk mengusahakan yang terbaik untuk mimpinya menjadi satu kenyataan, maka saya jamin rumah tangga saudara akan langgeng, rumah tangga saudara akan dipenuhi dengan janji-janji Tuhan dan kegenapan janji Tuhan. Nah, setelah kita melihat 4 persyaratan berjalan bersama ini, nah kita ini sendiri kadang-kadang katakan, wah pernikahan ternyata tidak mudah. Ya, memang tidak mudah. Apalagi kita di lockdown, kita sering ketemu sekarang. Usahakan saudara, ya, jangan saudara terpancing dengan emosi, jangan saudara katakan, aku ternyata bosan juga ya dengan pasangan hidup. Cari sesuatu kegiatan di rumah, di mana saudara bisa membangun kembali kasih yang kelihatannya mulai pudar. Saya harapkan setelah saudara keluar daripada isolasi ataupun ya stay at home, kasih kita akan semakin mantap dan semakin bermutu. Itulah yang saya miliki hari ini, yang kiranya kita akan membangun rumah tangga kita masing-masing sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Anak-anak kita harus kita kuatkan, harus kita kasih peluk mereka. Ya, stay beautiful and stay strong. Bye.